Puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah. Kita bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga kami tiba di tempat ini, tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau sertai ibadah kami ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah seluruh sidang jemaat-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan segala kuasa iblis, kuasa setan, roh jahat yang ingin mengganggu kami berbentuk apapun itu, saat ini kami gunakan otoritas daripada Allah. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami perintahkan Engkau keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita sama-sama angkat pujian kita, kasih-Mu tiada duanya.
hati kami ya Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, berkatalah Engkau di atas puji-pujian kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Masih bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus dalam kebenaran.
pujian kita. Kita angkat pujian kita, Yesus pengharapanku. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta dengan kasih Tuhan, Bapak Doni pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa.
Yang bertugas saya persilahkan. Kita iringi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sejauh timur dari barat, Bapak Ibu Saudara saya undang untuk berdiri. Kita sama-sama angkat pujian ini. Dari barat
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah memuji dan mempermuliakan Tuhan. Dengan iman, kami tahu Kau bertata di atas puji-pujian kami. Dan Bapa, dalam kesempatan ini, kami juga mau duduk diam untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Yesus, Engkau tuntun kami sekalian, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya memberikan informasi tentang perjalanan kami dari Pangkalan Bun. Satu hari Palangkaraya, kemudian besoknya hari Selasa, satu hari lagi ke Monotebe, besoknya lagi hari Rabu 7 jam baru sampai di kampung. Besoknya lagi kami ke Kutai Barat setengah hari. Berikut 4 hari di kampung, dan hari Senin kami kembali ke Kandui. 2 malam di Kandui, karena hari Selasa kami ke kampung istri untuk menyelesaikan sedikit urusan dengan keluarga di sana. Dan kemudian hari Rabu kami ke Palangkaraya juga 1 hari. Berikut dari Palangkaraya hari Kamis 1 hari baru sampai di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan sangat melelahkan, tapi saya sangat bersyukur karena melalui perjalanan kami Tuhan memperlihatkan karya-karya besar-Nya, sehingga kami dapat melihat panorama alam yang begitu memukau, yang membuat sekalipun fisik dia capek, tapi kami tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena saya juga sempat melayani di sana ibadah minggu. Puji Tuhan, tema khotbah saya hari ini kembali tentang kesembuhan ilahi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya telah menyampaikan kepada kita semua, karena firman Allah yang mengatakannya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia sama sekali tidak menghendaki kita sakit. Dia mau supaya kita tetap sehat. Nah, kemudian mengapa manusia di bumi termasuk orang-orang yang beriman kepada Tuhan sakit? Ada beberapa sebab. Yang pertama karena dosa Adam, ya, sudah saya sampaikan juga. Berikut karena dosa kita, dan yang ketiga karena serangan-serangan kuasa gelap. Dan pagi hari ini kita melanjutkan tentang tema ini, tentang kesembuhan ilahi. Saya mengajak kita sekalian membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, yang berbunyi demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya
yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Puji Tuhan. Ayat ini Bapak Ibu salah satu dari kebenaran firman Tuhan yang Allah sendiri, Yesus sendiri tidak menghendaki orang-orang yang dikasihnya sakit. Kita bisa bayangkan ya, Raja Daud adalah tokoh besar di zamannya. Dia disegani oleh kawan dan lawan. Dia begitu besar, dia begitu berpengaruh di dalam kerajaannya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini sampai 2 kali Raja Daud menegur dirinya. Jadi dia tidak menegur orang lain, ya. Dia tegur dirinya. Ya. Di sana dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah, jadi Bapak Ibu, raja yang besar itu, raja yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Melalui nasihat kita baca, dia sampai tegur dirinya. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa terjadi kekeringan rohani, bisa terjadi sesuatu yang membuat kita lupa sama Tuhan. Dan ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kesalahan kita, kesalahan Raja Daud, kesalahan orang-orang yang dikasihinya, Tuhan mengampuni dan sekaligus memberikan kesembuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak menghendaki kalau kita sakit, ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di rumah baca di dalam kitab Yesaya pasal 53, tidak sekarang ya, pasal 53 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3, nanti dibaca di rumah ya, bahwa Yesus lahir ke dunia ya, karena Dia sangat sayang kepada manusia. Dia sayang kepada kita semua. Dia sayang kepada orang-orang yang Dia kasihi. Luar biasa. Di dalam Yesaya pasal 53 itu juga dikatakan bilur-bilurnya, luka-luka Yesus memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kemudian berbicara tentang kesembuhan ilahi, ini merupakan salah satu dari 9 karunia yang diberikan Tuhan melalui Roh Kudus kepada setiap jemaat Tuhan, di mana saja jemaat itu berada, selama gereja itu gereja yang benar, yang memuliakan Tuhan, yang takut akan Allah. Karunia ini diberikan kepada hamba-hambanya, para pelayan Tuhan, para abdi Allah, sehingga mereka dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki,
di dalam kehidupan setiap orang yang sakit. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwa karunia kesembuhan itu ya, itu beda dengan karunia mujizat. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Ya. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-16 ya. Kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 kita perhatikan baik-baik. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Saya mengulangi bagian akhir ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di satu jemaat, selama jemaat itu, selama gereja itu adalah gereja yang benar, Tuhan siapkan hamba-hamba Tuhan yang oleh Roh Kudus diberikan karunia ini. Perhatikan baik-baik, di sana dikatakan mereka meletakkan tangannya, ya, maka yang sakit akan sembuh, ya, yang sakit akan sembuh, dan orang itu akan sembuh. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, karunia kesembuhan itu begitu pendeta tumpang tangan, ya, tidak langsung sembuh, ya, tidak langsung sembuh, tapi ada proses, ya. Nah, jadi sebagai gembala jemaat, saya berharap Bapak Ibu, kalau kita didoakan kemudian belum sembuh, kita jangan risau, ya, jangan risau. Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Seringkali Bapak Ibu, orang-orang yang beriman kepada Tuhan berdoa kok belum sembuh. Nah, karena belum sembuh, cari usaha lain. Misalnya ke dukun, atau pergi ke orang pintar. Nah, kemudian digandeng. Saya ingatkan kepada kita semua, ya, saya tidak mendoktrinkan pengalaman, ya, untuk menjadi satu-satu pengajaran, ya. Tetapi saya banyak melihat setiap orang yang didoakan, nah kemudian orang itu gandeng dengan dukun, kemungkinan sembuh itu sangat kecil. Nah, kenapa? Kalau digandeng dengan dukun, kok kesembuhan itu kecil terjadi? Karena kita meragukan Tuhan, karena kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini penting untuk kita pahami hari ini. Jadi saya berharap kalau didoakan, ya, kemudian belum sembuh total, ada proses. Tapi itu pasti ada proses, ya. Kalau kita melihat ada kurang sedikit-sedikit, tapi tidak langsung sembuh. Contoh, ya, kita baca di dalam Injil Markus pasal 8, ya. Saya mengajak kita membaca
Injil Markus itu juga pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22 ya. Sampai dengan ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Saya ulangi ayat 23 bagian akhir. "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sampai di sana. Ini contoh Bapak Ibu. Kalau kita pikir siapa itu Yesus? Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Nah kemudian ini metode Yesus ya. Kita juga tidak perlu meniru ini. Kalau bukan Tuhan yang suruh dia. Mata orang itu diludahi, begitu. Kemudian ditumpang tangan. Nah kemudian Yesus bertanya, "Apakah kau sudah melihat?" Melihat katanya, tapi manusia berjatuh sama seperti pohon-pohon. Artinya ya, orang itu tidak sembuh total. Ada perubahan memang ya, ada perubahan, tapi tidak sembuh total. Nah pertanyaannya, apakah Yesus tidak berdoa? Atau Yesus kurang berdoa? Oh tidak Bapak Ibu. Tetapi ini satu pelajaran bagi kita, supaya kita memahami tentang karunia kesembuhan ya, bahwa sesungguhnya ada satu proses ya, satu proses. Dan setelah ditumpangkan tangan yang kedua, baru orang itu dapat melihat dengan jelas. Ini contoh karunia kesembuhan ya. Nah kemudian saya mengajak kita membaca lagi di dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ya. Kalau tadi pasal 8, yang sekarang pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29 ya. Saya baca untuk kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia menghendaki Yesus
Saya ulangi, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan. Nah, jadi ini ya alur ceritanya, peristiwanya. Yesus sedang berada di pantai, ya. Nah, kemudian datang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, kemudian di dalam Injil Matius di sana dikatakan bahwa anak Yairus sudah mati. Tetapi di dalam Injil Markus dan Lukas itu hampir mati. Nah, jadi apakah itu mati atau hampir mati ini kan tidak penting bagi kita. Yang penting adalah anak itu hidup kembali, sembuh kembali. Nah, kemudian di pantai itu ada seorang wanita. Kita sudah tahu ya, cerita saya pernah khotbah tentang perempuan ini ya, yang 12 tahun menderita pendarahan. Jadi sakit ini ya bukan sakit yang ringan. Beberapa kali, berulang-ulang kali pergi ke tabib. Ini bahasanya Alkitab yang ada sekarang ini. Tetapi di dalam Alkitab terjemahan baru, beberapa kali seringkali ke dokter, ya. Tetapi tidak sembuh. Malah semakin parah, hartanya hampir habis. Singkat kata, ya, dengan iman yang tertutup dari Tuhan, dia mendengar berita tentang Yesus. Kalau saya menjamah jumpai, ya. Jadi bahasanya Matius sama Lukas sama, jumpai ujung jubah Yesus, dia akan sembuh. Dia lakukan itu. Ternyata betul. Begitu dia jamah, langsung sembuh. Nah, ini disebut karunia mujizat, ya. Karunia mujizat. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita hari ini, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat rentetan ya, urut-urutan dari karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12, di sana dikatakan ya, karunia hikmat yang pertama, berkata-kata dengan hikmat, dengan wibawa. Kemudian yang kedua, ya, berkata-kata dengan pengetahuan. Ini berbicara tentang Tuhan ya. Jadi pengetahuan bukan ilmu bumi, bukan fisika, bukan aljabar, bukan itu. Tetapi pengetahuan tentang Allah yang akurat. Ini karunia. Dan kedua karunia ini sering diabaikan oleh gereja Tuhan, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat karunia yang ketiga, ya, itu karunia iman. Dan karunia yang keempat itu karunia kesembuhan. Dan yang kelima baru mujizat. Nah, gereja Tuhan di zaman akhir ya, seringkali menonjolkan bahasa roh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak anti bahasa roh karena saya mengalami itu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa karunia berbahasa roh itu urutan ke-8 dan yang ke-9, ya, karunia untuk menafsir atau menerjemah bahasa roh. Tetapi gereja di zaman akhir ya, organisasi gereja tertentu
Kalau tidak ada bahasa roh, berarti tidak ada Tuhan. Kalau tidak berbahasa roh, berarti tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Hati-hati Bapak Ibu. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan cara Tuhan untuk menyatakan rencananya itu juga tidak bisa dibatasi oleh manusia. Ada orang buta ya, di kolam, dipikir kolam Siloam kalau tidak salah ya. Bukan di tempat lain itu dia ada tanah liur di tanah kemudian diules. Nah, kalau yang tadi diludah cus begitu. Secara ilmu kesehatan itu tidak sehat. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus tahu yang meludah itu bukan Pak Yakub. Ya, ingat itu. Yang meludah itu bukan Pak Dr. Matius. Tapi Yesus Tuhan, Dia punya cara ya, yang tidak bisa diselami oleh manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kembali ke ayat yang kita baca tadi. Apa yang terjadi kesembuhan perempuan ini disebut karunia mujizat instan ya. Dan karunia mujizat ini tidak terbatas untuk menyembuhkan orang sakit. Kita lanjutkan ya, membaca dari ayat 39 ya, dari pasal itu juga 39 sampai dengan ayat yang 43. Kita mulai saja dari ayat 38. Saya baca untuk kita semua. Ia berbunyi demikian. Mereka tiba di rumah kepala, saya ulangi, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitaku," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub sampai di sana. Nah, jadi Bapak Ibu, ini juga instan. Ini tidak sakit. Kalau bicara soal karunia kesembuhan, berarti orang itu sakit, bukan mati. Tapi ini mati Bapak Ibu. Yesus pegang tangan itu anak perempuan yang berdosa. Talitakum. Ini dari bahasa Aramaik, bahasa Suriah kuno ya. Hai anak perempuan, bangunlah. Bangun Bapak Ibu. Ini karunia mujizat. Jadi ada dua peristiwa dalam kurun waktu yang berdekatan. Yang satu sakit sembuh instan. Kemudian yang kedua mati atau meninggal, hidup juga instan. Ini disebut dengan karunia mujizat. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau ini Yesus
yang melakukannya. Ya, Yesus yang melakukannya. Kita lanjutkan di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8. Ayat yang ke-38 kita baca sampai dengan ayat yang ke-40. Saya baca untuk kita semuanya. Yang berbunyi demikian, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sidak-sidak itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sidak-sidak itu tidak melihatnya lagi. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, karunia mujizat ini luas artinya. Ini penginjil Filipus. Filipus ini berasal dari kota Kaisarea. Kemudian dia termasuk 7 orang yang dipilih untuk melayani gereja. Dia penuh dengan Roh Kudus. Nah kemudian ya, nanti Bapak Ibu baca seluruhnya ceritanya. Nah kemudian disuruh oleh Tuhan, dia pergi ya ke selatan dari jalan Yerusalem ke Gaza, ya, ke Gaza. Nah kemudian kalau kita melihat di dalam cerita ini ya, kita sulit untuk menentukan bahwa apakah yang dibaptis ini laki atau perempuan. Coba Bapak Ibu baca pelan-pelan, sulit ya. Tetapi di dalam terjemahan yang lain menyatakan bahwa yang dibaptis itu laki-laki. Ya. Filipus katakan kalau Tuhan percaya. Nah, setelah dibaptis ya oleh Filipus, kemudian Filipus naik ya. Kemudian dia ada di Asdod. Ini namanya mujizat. Sementara Bapak Ibu, jarak dari Gaza ya sampai ke Asdod itu 38 km, jadi hampir satu hari jalan kaki. Nah kemudian dari Yerusalem ke Gaza itu jaraknya 75 km, jadi hampir 2 hari. Nah mujizat terjadi. Nah ini bukan Yesus, ini Filipus, dia penginjil. Dia memberitakan Injil Tuhan. Nah, dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kita juga akan dipakai oleh Tuhan, ya, di dalam karunia-karunia ini. Asal saja kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ayat yang terakhir. Ya, ayat yang terakhir kita baca di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16.
Saya baca untuk kita semua. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Yang 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kita lanjutkan ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, sebagaimana di awal khotbah saya tadi ya, bahwa di satu jemaat, di satu gereja, Tuhan sediakan hamba-hambanya ya. Dan hamba-hamba Tuhan ini ya, salah satu di antaranya memiliki atau diberikan oleh Tuhan karunia kesembuhan. Karena di dalam nas yang kita baca tadi, di sana dikatakan akan sembuh ya. Sekarang ini kita miris Bapak Ibu, ada orang yang pindah-pindah gereja. Kenapa? Karena kalau di gerejanya tidak ada yang sembuh, tapi kalau di gereja ini banyak yang sembuh. Kali ini saya katakan kepada kita semua, kita jangan risau ya. Di gereja kita juga Tuhan sediakan orang-orang untuk menjadi saluran kuasa-Nya. 2 minggu yang lalu kurang lebih ya, atau kurang lebih 3 minggu yang lalu, waktu kami berangkat dari sini ya, sampai di Palangkaraya, ternyata besan sakit. Saya bilang sama Mama Anton, kita berdoa, sama Anton juga, kami dua tumpah tangan. Badannya panas tinggi, beberapa kali mau operasi hernia, itu gak jadi. Kenapa? Karena mungkin ya, karena takut, kita gak tahu ya, jika berakibat kondisi fisiknya melemah. Kami berdoa dalam nama Yesus sembuh. Malamnya turun panas, sehingga paginya mereka bisa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Kami ke Muara TV waktu itu. Nah, begitu operasi, semuanya berjalan dengan baik. Hernianya bisa diangkat, dokter bilang sangat bagus. Nah kemudian waktu itu papanya Tris yang asli ini juga operasi di Banjarmasin. Ini orang Kahalinan ini ya, orang Kahalinan, operasi prostat. Tetapi yang aneh, selesai operasi justru papanya Tris yang asli muntah darah, dan akhirnya meninggal. Kemudian dibawa mereka ke Palangkaraya, tidak dibawa ke tempat besan ini, tapi ke tempat adiknya. Nah, sementara besannya sudah pulang keluar dari rumah sakit. Ini sudah ada di rumah dalam kondisi sehat. Nah, peristiwanya begini. Tris sama mamanya bilang, kita jangan memberitahu kalau adiknya ini meninggal. Tetapi
keluarga dari pihak sebelah memaksa, harus diberitahu. Akhirnya diberitahu. Setelah diberitahu, down, langsung fisiknya menurun dan meninggal. Itu di kamar mandi lagi meninggal. Kami persis ada di kampung. Nah jadi kalau saya melihat ini memang sudah waktu Tuhan ya. Karena beliau itu mungkin tua sedikit dari saya, jadi sudah sampai ke bonus. Nah jadi Bapak Ibu, karunia kesembuhan itu diberi selama belum waktu Tuhan. Tapi kalau memang waktu Tuhan, ya siapapun tidak bisa membantah. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, di gereja kita ini saya sekali lagi tekan kepada kita, tatkala kita sakit, sebelum ke rumah sakit, panggil dulu diaken, panggil dulu pengurus gereja. Tidak pilih-pilih siapa dia. Nah kenapa? Pengurus gereja ini punya kewajiban untuk minta, tapi yang punya otoritas kan Tuhan Yesus. Sembuh atau tidak kan urusan Tuhan. Nah jadi ini menjadi pegangan bagi kita semua, bahwa setiap gereja yang benar, termasuk gereja kita, Tuhan sediakan 9 karunia, di mana ada mujizat masing-masing, dan kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan. Yesus Engkau baik. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Bapa, biarlah kebenaran ini termeterai di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami sekalian senantiasa bersandar kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan, sehingga Bapa, kami menjadi umat-umat Tuhan yang berguna bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga yakin Tuhan, kalau ada di dalam gedung gereja ini yang sakit saat ini, kami sehati, kami menggunakan otoritas dari Allah, kami nyatakan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, hati yang luka terbalut hari ini, dan kami sekalian memiliki masa depan yang gilang gemilang, sebab Engkau yang beserta kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir hari ini bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan, Engkau yang mengerti tentang keadaan mereka. Kami percaya Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi jawaban di dalam hidup mereka semua. Terima kasih Bapa. Hari ini ada kelepasan bagi mereka. Hari ini ada kebenaran bagi mereka. Hari ini ada damai sejahtera untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kota ini, bangsa ini, kami juga taruh di depan kaki Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu yang mengatakannya, kasih Tuhan sempurna buat kota ini, kasih Tuhan sempurna buat bangsa ini, sehingga Bapa, orang-orang kudus-Mu, kami sekalian, kami semua merasa terbeban untuk menyatakan diri-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga kami bisa membawa mereka untuk datang, untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami karunia besar Allah, sehingga kota ini, bangsa ini dipenuhkan dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamatkan pemerintah kami, tuntun mereka agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, agar mereka tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Holy Spirit. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kita, yaitu persembahan pembangunan dan persepuluhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, saya minta Ibu Sri Octavia untuk pimpin kita di dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, mengucapkan terima kasih karena kami telah menerima berkat rohani, karena kami telah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman-firman itu selalu tumbuh berbuah dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat-umat yang takut akan Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapa, pada saat ini kami ingin berikan persembahan pembangunan dan pepuluhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, biar berguna untuk membantu dalam pekerjaan meminta Bapa. Dan biarlah persembahan itu menjadi asap dupa berbau harum di hadapan.
Berkati kami umat-umat-Mu, biarlah Engkau selalu turut campur tangan dalam kehidupan kami. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Saya persilakan kepada Saudara Agus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Hari Senin dan hari Jumat ada pada dua tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada pada pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali hari Minggu kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 28 Juli 2024 dengan pelayan Tuhan. Worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singers oleh Bapak Pepan Nene, Ibu Ani Guntari SH dan Ibu Duya Sudarman SE. Pembicara firman Tuhan oleh Ibu Kristina Meilani Budi Astuti SPD. Petugas persembahan oleh Bapak Limhaian dan Bapak Purwanto. Operator LCD oleh Saudari Aprimi Darti SPD. Penerima tamu atau asir oleh Bapak Purwanto dan Ibu Anita Diaristiani. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kembali sebelum kita berdiri, kita ada di pada kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di akhir ibadah kami kembali memanjatkan syukur kehadapan hadirat Tuhan. Karena oleh kasih setia-Mu, kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami sekalian sesuai dengan janji Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa, Dia terus melindungi kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan pada gilirannya nanti Tuhan perkenankan
bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Ingin terus.